worlds. I suppose we all felt that one way or another. Bayangkan Anda bertanggung jawab atas kekuatan terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Kekuatan yang bisa mengakhiri perang, sekaligus menghancurkan peradaban. Bagaimana Anda akan menghadapi beban moral ini? Film Oppenheimer bukan hanya cerita tentang penciptaan senjata nuklir pertama, tetapi tentang dilema moral dan kehancuran manusia di tangan ilmuwan jenius. Siapkah Anda mengungkap misteri dan tragedi di balik bom atom? Christopher Nolan menghadirkan film yang tidak hanya bercerita tentang sejarah, tetapi juga tentang kepribadian seorang pria yang dikenal sebagai Bapak Bom Atom, J. Robert Oppenheimer. Film ini mengisahkan perjalanan sang ilmuwan dari awal keterlibatannya dalam proyek Manhattan hingga hari-hari terakhirnya, di mana ia terjebak dalam pergolakan moral yang mendalam. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam film itu sendiri, mari kita pahami dulu konteks sejarah. Proyek Manhattan dimulai pada tahun 1942 dengan tujuan tunggal, menciptakan senjata nuklir yang bisa mengakhiri Perang Dunia II. Dan di pusat proyek besar ini adalah Oppenheimer, seorang ilmuwan yang menyadari kekuatan yang ia lepaskan, tetapi juga tidak bisa menghentikannya. Film Oppenheimer dimulai dengan perkenalan karakter utama Robert Oppenheimer yang diperankan oleh Cillian Murphy. Nolan menggunakan struktur non-linear khasnya untuk menceritakan kisah ini, melompat antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang karakter ini dan apa yang mendorongnya. Kita juga diperkenalkan kepada karakter-karakter penting lainnya, seperti General Leslie Groves yang diperankan oleh Matt Damon dan Louis Strauss yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Mereka adalah tokoh-tokoh kunci yang mempengaruhi jalannya proyek serta hubungan kompleks dengan Oppenheimer. Inti dari film ini adalah pengembangan bom atom. Namun, bukan hanya hasil akhirnya yang menarik, tetapi proses ilmiah yang dihadapi oleh para ilmuwan di proyek Manhattan. Mereka harus memahami fisika di balik fisi nuklir, memahami reaksi rantai, dan menghitung seberapa besar dampak destruktif yang bisa dihasilkan. Film ini secara akurat menggambarkan tekanan yang dihadapi para ilmuwan. Oppenheimer sendiri sadar akan konsekuensi global dari ciptaannya, tetapi ia terus maju karena rasa tanggung jawab terhadap kemenangan dalam Perang Dunia II. Saat film berlanjut, fokus beralih dari penciptaan bom menjadi krisis moral yang dihadapi Oppenheimer setelah uji coba bom di Trinity Test, yang juga digambarkan dalam film dengan efek visual yang menakjubkan. Oppenheimer mengucapkan kalimat yang terkenal, Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all felt that one way or another. Oppenheimer menyadari bahwa ia tidak hanya menciptakan senjata untuk mengakhiri perang, tetapi juga alat untuk potensi kehancuran massal manusia di masa depan. Namun setelah perang, Oppenheimer menjadi sorotan politik. Awalnya, ia dianggap sebagai pahlawan, tetapi kemudian ia menjadi sasaran karena pandangan politiknya. Ia menentang penyebaran senjata nuklir dan menentang pengembangan bom hidrogen yang lebih kuat. Karena itu,
ia menjadi target dalam sidang keamanan nasional dan akhirnya dicabut akses ke rahasia negara. Film ini menggambarkan perjuangan Oppenheimer melawan pengkhianatan dari orang-orang yang dulu bekerja padanya. Nolan dengan brilian menyusun beberapa tema besar dalam film ini. Tema utama adalah tanggung jawab moral ilmuwan. Oppenheimer harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan menilai apakah ilmu pengetahuan harus dilanjutkan tanpa batas. Tema lain yang kuat adalah konflik antara sains dan politik. Film ini menunjukkan bagaimana politik bisa merusak karya ilmiah, serta dampaknya terhadap individu yang terlibat dalam proyek semacam ini. Selain itu, ada juga tema tentang perjuangan internal. Oppenheimer digambarkan sebagai seseorang yang terpecah antara tanggung jawab ilmiah dan moral. Film ini mendapat banyak pujian, bukan hanya karena kisahnya yang kuat, tetapi juga karena bagaimana Nolan menyajikan sejarah yang rumit dengan cara yang tetap menarik. Salah satu elemen yang paling dipuji adalah bagaimana film ini tidak mencoba memuliakan Oppenheimer, tetapi menampilkan sisi baik dan buruknya. Namun, ada juga kritik. Beberapa pihak merasa bahwa film ini terlalu fokus pada karakter Oppenheimer, sementara isu-isu lain, seperti korban bom atom di Jepang, kurang tereksplorasi. Oppenheimer meninggalkan warisan yang sangat kompleks. Di satu sisi, ia adalah ilmuwan brilian yang membantu mengakhiri Perang Dunia II. Di sisi lain, ia harus hidup dengan rasa bersalah atas apa yang ia bantu ciptakan. Bom atom yang dikembangkan dalam proyek Manhattan masih berdampak hingga hari ini. Dengan senjata nuklir terus menjadi ancaman global, film Oppenheimer mengingatkan kita akan kekuatan destruktif yang dimiliki manusia dan pentingnya tanggung jawab moral dalam setiap pencapaian ilmiah.